Salam saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita bisa ketemu lagi. Dan hari ini kita akan belajar masih terkait dengan teologi kitab Perjanjian Lama. Di sesi kemarin kita sudah belajar tentang konsep perjanjian penebusan. Bagaimana dalam membuat teologi PL kita ambil sebuah topik yang menjadi topik sentral dalam kitab Perjanjian Lama. Dan hari ini kita akan belajar untuk sisi lain, yaitu kita akan mengenal topik-topik dalam kitab Perjanjian Lama. Iya, seperti itu. Jadi kita akan lihat untuk topik-topik. Ya, kalau kemarin topik sentral, hari ini kita akan belajar salah satu topik yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama yang menarik untuk kita boleh pelajari. Dan hari ini kita akan bahas tentang konsep korban. Iya, saudara sekalian. Konsep korban merupakan konsep yang boleh saya bilang menjadi konsep penting yang dijelaskan di dalam kitab Perjanjian Lama. Karena memang dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya dalam hal ibadah kitab PL, itu tidak bisa dilepaskan dengan konsep korban. Mari kita akan belajar tentang konsep korban. Ya, saya share screen. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau kita lihat di dalam bagian ini, ya ini gambar, ini sebenarnya gambar tentang Nabi Elia. Bagaimana waktu itu Nabi Elia itu melakukan korban. Nah, di sini ada mezbahnya, nah, seperti itu ya. Nah, mari kita akan lihat lebih jauh terkait dengan bagian ini. Nah, yang pertama kita harus pahami terkait dengan konsep korban, yaitu arti korban. Kata korban itu berarti persembahan. Ya, jadi kalau kita dengar kata korban itu secara etimologi berarti persembahan. Di mana korban dipahami sebagai persembahan kepada yang ilahi, sebagai pengganti manusia yang berdosa, atau santapan untuk dewa-dewa, dan sebagainya. Ini memang merupakan pengertian korban secara umum. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah bangsa Israel, itu di daerah Timur Tengah sana, itu korban tidak hanya dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa-bangsa sekitar Israel pun juga melakukan korban. Nah, dalam bagian ini jelas bahwa korban dipahami sebagai persembahan kepada yang ilahi, persembahan kepada yang boleh saya bilang itu yang kuasa. Nah, ada di sini untuk atau santapan untuk dewa. Iya, seperti itu ya. Jadi memang ini dalam konsep korban secara umum. Nah, mari kita akan lihat selanjutnya. Nah, membawa suatu persembahan atau korban, kata korban itu dalam bahasa Ibrani-nya yaitu karab. Nah, apa arti karab? Nah, karab itu artinya mendekat, menunjukkan suatu korban atau pemberian dengan mana seorang mendapat jalan masuk kepada Allah, dan ini mendapatkan terang dari kebiasaan universal yang berlaku di timur. Tak seorang pun diizinkan untuk mendekat seorang yang lebih tinggi tanpa suatu hadiah atau pemberian. Dan persembahan yang dibawa itu disebut dengan korban, yang sebenarnya berarti korban yang mempersiapkan jalan atau korban jalan masuk. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat dalam bagian ini jelas bahwa membawa suatu korban, nah di sini korban itu artinya memang mendekat. Ya, jadi dalam konteks Timur Tengah itu, bagaimana orang-orang Timur Tengah mau mendekat kepada dewanya, kepada seseorang yang dianggap berkuasa, dalam konteks ini masuk kepada Allah. Nah, biasanya orang-orang di sana, di Timur Tengah sana, itu kalau mendekat kepada seseorang yang lebih tinggi, ya pastilah membawa sebuah persembahan atau pemberian atau hadiah. Nah, persembahan inilah yang disebut dengan korban. Ya.
Memang kalau kita lihat di dalam suku-suku, misalnya di suku Jawa, ya di mana kita berada saat ini, bahwa ada kita mengenal dengan Sang Hyang Widi. Ya, kalau kita mau datang kepada yang Sang Hyang itu membawa korban. Korban dalam rupa apa? Ya, orang Jawa atau tradisi Jawa itu pasti ada ya korban-korban yang diberikan sebagai persembahan kepada yang dianggap yang maha tinggi tadi. Nah, jadi kata korban dari bahasa Ibrani karab itu merujuk pada mendekat. Mendekat kepada siapa? Dalam konteks ini yaitu mendekat kepada Allah. Kalau kita lihat di dalam konsep kekristenan ya, tapi dalam konsep Timur Tengah mendekat kepada para dewanya. Nah, dalam hal ini ya itu tadi, kalau mendekat harus membawa persembahan. Nah, persembahan inilah yang disebut dengan korban. Nah, ini dalam konteks Israel. Nah, kita lihat di sini ini imam, lalu ini ada mezbah, lalu korbannya biasanya ada di sini ya, di atas. Kita masih ingat waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak, ya, yang dibawa adalah kayu, ya kan gitu ya. Kayu. Nanti kalau kita lihat itu dalam prakteknya ada mezbah, lalu di atasnya ditaruh kayu. Nah, setelah kayu di atasnya ditaruh korban sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Mari kita akan lihat lebih jauh konsep korban orang kafir. Nah, ini untuk menambah wawasan kita terkait dengan bahwa kenyataan korban tidak hanya dilakukan oleh orang Israel, tetapi juga dilakukan oleh orang kafir atau orang-orang yang ada di Timur Tengah sana. Nah, Wright dan Cooper itu dalam buku mereka menjelaskan bagaimana konsep orang kafir mengenai korban tidak lepas dari anggapan antropomorfisme itu kalau manusia, antropomorfs tentang dewa, di mana antara manusia dan dewa terdapat ikatan kekeluargaan dan persamaan sehingga para dewa menyerupai manusia. Dewa bergantung pada manusia, demikian sebaliknya manusia bergantung kepada dewa. Di sini berlakulah dasar pokok do ut des, aku memberi agar engkau memberi. Jadi dalam konsep ini orang kafir memberi kepada Allah, Allahnya dengan harapan Allahnya memberi kepada dia. Nah, di sini ya. Jadi aku memberi agar engkau memberi. Nah, itu konsep korban oleh orang kafir. Ya, seperti itu tadi. Lalu bagaimana konsep korban dalam kitab Perjanjian Lama? Nah, korban dalam kitab Imamat, ya, dalam kitab PL, korban-korban banyak dijelaskan di dalam kitab Imamat. Dalam kitab Imamat sering dinyatakan ya korban itu untuk menebus. Imamat pasal 1 ayat 4 dan seterusnya. Di situ pada pasal 1 itu kitab Imamat menjelaskan tentang konsep-konsep korban. Korban salah satu kelompok kata ini yaitu ya korban itu mempersembahkan yang berasal dari kata kerja tadi karab untuk membawa dekat atau mendekat. Korban adalah sarana umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena umat bermaksud minta balasan berdasarkan korban yang sudah diberikan, melainkan korban itu adalah korban sukarela kepada Allah, juga sebagai tebusan atas pelanggaran umat kepada Allah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada tebusan atas pelanggaran umat kepada Allah. Nah, kalau saudara lihat di dalam kitab Imamat, di situ macam-macam korban. Korban keselamatan, korban penebus dosa, korban penebus salah. Ya, banyak yang kita bisa baca dan pelajari di sana. Nah,
Menurut Imamat pasal 7 ayat 37 ada 5 korban yang termasuk dalam hukum yang dinyatakan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, memerintahkan orang Israel untuk mempersembahkan persembahan mereka di padang gurun Sinai. Kelima macam korban itu adalah, nah ini tadi ya, jadi korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, dan korban keselamatan. Tadi yang saya sudah jelaskan. Kelima macam korban tersebut mempunyai tujuan yang berbeda, tetapi pada intinya yaitu sama, yaitu sebagai pendamaian dan ucapan syukur. Di mana tindakan pendamaian di dalam kata ini berhubungan dengan sistem persembahan untuk menyelesaikan masalah dosa dan pelanggaran. Jadi ini menjadi kunci terkait dengan korban. Korban penghapus dosa, korban penebus salah, dan korban keselamatan dari bagian ini jelas. Ya, bahwa tujuan inti dari korban yaitu sebagai pendamaian dan ucapan syukur. Ya, pendamaian dan ucapan syukur. Di mana melalui korban itu untuk menyelesaikan ya persoalan, permasalahan dan pelanggaran dan dosa. Mari kita akan lanjutkan untuk bagian selanjutnya. Upacara korban. Nah, untuk upacara korban, Dirnes berpendapat bahwa upacara korban dalam kitab Perjanjian Lama berpusat pada kata kerja Ibrani kiper yang biasanya diterjemahkan dengan mendamaikan atau menutupi. Imamat pasal 1 ayat 4. Arti dasarnya barangkali menutupi atau menghapuskan. Atau kata kerja ini menunjuk pada proses penebusan atau pendamaian dengan membayar sejumlah uang atau upeti yang mencerminkan arti kata benda Ibrani kopor, harga tebusan. Berdasarkan konteks Alkitabiah, terutama Imamat 17 ayat 11, arti terakhir ini menjadi yang paling tepat mencerminkan konsep Ibrani, yaitu kopor, artinya harga tebusan. Jadi kalau kita lihat di sini, Dirnes menjelaskan ini sebenarnya korban PL itu seperti apa. Nah, di sini kata kiper itu mendamaikan atau menutupi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini jelas dari kata ini untuk mendamaikan. Mendamaikan siapa? Orang berdosa dengan Allah itu sendiri. Nah, dan korban itu sebagai harga tebusan. Nah, itu ya, untuk menebus orang yang berdosa. Nah, nanti kita akan lihat bahwa konsep ini menjadi menarik karena konsep ini nanti kita akan pelajari waktu belajar PFPB itu seperti Yesus darahnya untuk menebus ya. Jika diperhatikan lebih lanjut, mengapa dalam kitab Imamat sangat ditekankan persembahan korban, di mana pada pasal 1 sampai pasal 7 dengan detail membahas peraturan-peraturan persembahan korban yang harus dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu, jelas di sini dijelaskan bahwa pentingnya korban di dalam kitab Perjanjian Lama karena memang dibahas khusus ya. Pasal 1 sampai pasal yang ke-7 dalam kitab Imamat. Nah, oleh karena itu inilah pentingnya korban dalam kitab Perjanjian Lama. Persembahan korban binatang merupakan tema penting dalam kitab suci. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Allah mengorbankan binatang untuk menyediakan pakaian bagi mereka. Jadi waktu Adam jatuh dalam dosa itu mereka takut dan mereka lari ya, sembunyi. Lalu Tuhan mencari, Adam, di mana kau? Aku malu Tuhan. Lalu Tuhan membuatkan pakaian karena mereka waktu itu pakai pakaian dari daun ya. Lalu Tuhan mengorbankan binatang dan menyediakan pakaian untuk mereka. Pasal 3:21. Lalu setelah banjir surut, Nuh mempersembahkan binatang kepada Allah. Persembahan Nuh ini merupakan persembahan yang berbau harum yang menyenangkan Tuhan.
Kejadian 8 ayat 20-21. Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Ini habis pasal 12 ya, 12 dan seterusnya. Abraham taat kepada Allah, namun ketika Abraham siap mempersembahkan Ishak, Allah campur tangan dan menyediakan seekor domba jantan untuk mati menggantikan Ishak. Kejadian 22 ayat 10-13. Korban adalah salah satu aspek yang penting dalam ibadat orang Israel. Jadi di sini jelas sekali tentang korban ya. Selanjutnya sistem persembahan mencapai puncaknya pada zaman bangsa Israel. Ya. Allah memerintahkan bangsa itu untuk menjalankan berbagai persembahan seperti halnya yang diungkapkan oleh Yahweh. Ia telah memerintahkan agar kebaktian korban dilakukan sebagai cara untuk memuliakan namanya. Ini digunakan untuk memelihara persekutuan dengan Allah, yaitu persekutuan yang terjadi dalam perjanjian. Sehingga ada namanya perjanjian penebusan. Ya. Menurut Imamat pasal 1 ayat 1-4, ada prosedur tertentu yang harus diikuti dan tentunya harus ditaati. Pertama, waktu kita berkorban atau orang Israel berkorban, ada syarat yang harus diikuti dan ditaati. Pertama, binatang tersebut harus tak bercacat. Kemudian orang yang mempersembahkan harus mengidentifikasi atau menyamakan dirinya dengan binatang itu sebagai itu yang arti simbolisnya ya. Berarti kematian korban melambangkan kematian orang berdosa. Kemudian orang yang mempersembahkan harus membunuh binatang itu ketika dilakukan oleh para imam. Persembahan ini menyediakan pengampunan untuk dosa-dosa. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini jelas bahwa ada prosedur yang harus dilakukan, bahwa binatang yang dikorbankan tidak boleh yang bercacat. Pulpit Commentary menjelaskan begini, ya, the offer of faith is as truly needful as the victim he brings. Without faith, it is impossible to please God. Iman dari si pemberi korban sama perlunya seperti korban yang ia bawa. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berani pasal 11 ayat 6 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam Imamat pasal 4, 5, 6, dan 7 diuraikan kepada kita hukum-hukum korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Korban penghapus dosa bermaksud memperbaiki hubungan dengan Allah kembali dan untuk menebus dosa. Korban penghapus dosa ini dipersembahkan pada hari pendamaian besar untuk menebus dosa pada imam dan segenap bangsa Israel. Sedang korban penghapus salah adalah korban ganti rugi kepada orang yang dirugikan. Begitupun mengenai korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, semuanya itu dijelaskan secara detail dalam kitab Imamat. Jadi di dalam pasal 4, 5, 6, dan 7 di sini diuraikan secara jelas tentang hukum-hukum korban, baik korban penghapus dosa maupun korban penebus salah ya. Korban-korban dalam kitab PL hanya merupakan tebusan sementara untuk dosa dan takkan pernah dapat menjadikan umat yang mempersembahkan itu ya istilahnya sempurna. Seluruh umat pada para imam mereka juga harus mempersembahkan korban dari tahun ke tahun. Karena inilah kehendak Allah bagi umat Israel. Jadi kalau kita lihat di sini memang korban PL itu korban yang sementara dan itu seperti diharuskan dilakukan terus-menerus karena memang ya tidak sempurna ya seperti itu ya. Kita lanjutkan, itu terkait dengan ya, korban dalam PL mengacu pada Kristus ya. Jadi kalau korban PL itu. Nah, dosa memang merusak hubungan manusia dengan Allah dan menjadi rintangan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Kitab Imamat memberikan gambaran bahwa untuk mengatasi rintangan yaitu ya dengan korban. Ya. Hal ini merupakan sifat yang asasi dari Allah dalam kitab PL.
maupun BB. Korban dalam kitab Imamat mempunyai pembatasan sebab hanya bisa menghapus dosa yang tidak sengaja, bahkan ini hanya bersifat ritual. Ya, jadi di sini kalau saya lihat hanya ritual, berbeda dengan konsep dalam kitab Perjanjian Baru ya. Nah, jadi kalau kita lihat bagian ini merupakan ya sebenarnya ya korban dalam PL mengacu pada korban dalam BB, yaitu pengorbanan Kristus. Nah, di sini dijelaskan bahwa korban PL itu hanya sementara, tidak sempurna, dan harus dilakukan terus-menerus, dan itu berbeda dengan konsep korban di dalam Perjanjian Baru. Ya, itu berbeda. Di mana dalam konsep korban dalam Perjanjian Baru, Paulus menekankan bahwa kematian Yesus di kayu salib menyatakan kebenaran dan keadilan. Penulis surat Ibrani menyatakan dengan jelas bahwa korban yang satu-satunya yang perlu membebaskan kita dari dosa dan korban Tuhan Yesus bersifat kekal selamanya. Hal ini membuktikan bahwa Allah tidak mau manusia binasa. Oleh karena itu, Kristus telah mati sebagai korban yang dipersembahkan oleh Allah untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah yang dinyatakan untuk menyelesaikan dosa manusia. Dengan demikian, keberadaan manusia diperdamaikan kembali dengan Allah dan manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus ya kembali memperoleh keberadaan manusia sebelum manusia berdosa. Korban identik dengan persembahan yang dimana ada tujuan yang tidak dicapai. Korban dalam kitab Imamat membawa kita pada pengertian tentang penebusan Kristus bagi dosa manusia. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas sekali bahwa ya korban PL itu merujuk pada korban Yesus atau digenapi di dalam korban Yesus. Korban PL yang hanya sementara, yang harus dilakukan terus-menerus digenapi di dalam diri Yesus. Di mana Yesus itu melalui kematiannya itu menjadi korban satu-satunya untuk membebaskan kita dari dosa. Dan itu bersifat kekal selamanya. Korban Yesus di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Ya kan? Sekali. Di mana korban Yesus di atas kayu salib sudah menyelesaikan dosa manusia. Melalui pengorbanan Yesus, manusia kembali diperdamaikan dengan Allah. Ya, sehingga manusia tidak perlu berkorban lagi. Nah, kita lihat di sini, ya Abraham, Ishak ya. Jadi waktu Tuhan perintahkan untuk mengorbankan Ishak, ternyata malaikat datang dan mengganti dengan ya. Dan korban itu merujuk anak domba, ya, itu merujuk pada Yesus ya. Nah, masih ingat dengan kisah di Mesir ya? Semua anak sulung mati, tetapi pada saat orang Israel mengorbankan korban dan darahnya kayak dibilang mengules pada pintu-pintu rumahnya, akhirnya mereka selamat. Pendamaian darah dan kekudusan hidup yang begitu ditekankan dalam kitab Imamat sangat erat kaitannya dengan karya pendamaian Kristus dan kekudusan hidup orang percaya dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa darah pendamaian dari binatang yang dikorbankan, hal yang menonjol dalam kitab Imamat hanyalah bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi kitab Imamat itu korban dalam PL itu hanya bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bayangan itu menunjuk pada Kristus sebagai korban penghapus dosa yang dipersembahkan satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 9:12. Perintah untuk hidup kudus dapat dicapai sepenuhnya oleh orang percaya melalui darah Kristus yang mahal. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Ya.
Mari kita lihat selanjutnya. Coba perhatikan ruang yang Allah berikan untuk kitab Imamat. Hanya 27 ayat dalam Kejadian yang digunakan untuk menjelaskan seluruh penciptaan. Tetapi ada 27 pasal yang dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana kita menjalani kehidupan yang berkenan pada Allah. Selain itu, kitab ini dikutip lebih dari 80 kali dalam PP. Korban-korban dalam Imamat merupakan penjelasan yang lengkap dalam seluruh Alkitab mengenai karya penebusan. Ya, jadi kalau kita lihat ini hanya perbandingan aja. Hanya 27 ayat untuk menjelaskan tentang seluruh penciptaan kita Kejadian. Namun untuk menjelaskan tentang korban butuh 27 pasal dalam kitab Imamat. Dan sebenarnya semua yang dijelaskan tentang korban itu merujuk pada karya penebusan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Perjanjian Baru. Pada akhirnya terlihat bahwa semua ketentuan peribadatan PL bersifat sementara. Korban sementara harus diulang-ulang. Korban itu harus diulang-ulang. Penulis kitab Ibrani selanjutnya menyebutkan bahwa tindakan peribadatan ataupun korban-korban yang dipersembahkan secara berulang-ulang dalam kitab PL justru menunjukkan bahwa korban tersebut sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Itulah sebabnya diperlukan suatu pengorbanan yang sempurna yang hanya satu kali dilakukan, dan hal itu menunjuk pada Kristus sendiri. Ibrani pasal 10, 11, 12. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Lasor, dalam kitab Perjanjian Baru, korban berupa kambing dan domba dianggap lambang saja. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapus dosa, Ibrani 10:4. Sedangkan darah Kristus yang dipersembahkan sekali untuk selamanya merupakan korban yang sempurna. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya hari raya Israel melukiskan tentang tindakan penyelamatan Allah di dalam waktu yang pernah mereka lalui. Paskah misalnya merupakan hari raya yang dilakukan sebagai peringatan terhadap tindakan penyelamatan yang dilakukan Allah terhadap orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dengan hari raya tersebut, Israel memperingati bahwa Tuhan yang telah melepaskan mereka di masa lampau. Uniknya, 1 Korintus 5:7 menyebutkan secara jelas bahwa domba Paskah itu merujuk pada diri Yesus. Jadi di sini jelas terlihat bahwa baik upacara keagamaan hari raya yang diwajibkan orang Israel pada waktu Musa yang diberikan kepada Musa, diturunkan dalam Taurat, merujuk pada keselamatan yang akan datang dan diwujudkan di dalam diri Yesus. Haris berkata, kebutuhan untuk berbagai pengorbanan timbul dari beragam kebutuhan ibadah rakyat. Perjanjian Baru membuat penjelasan bahwa semua pengorbanan Israel ini adalah simbolis atau khas tipikal dari pengorbanan Kristus. Jelaslah kepada kita bahwa konsep korban PL sebenarnya adalah gambaran dari korban yang diberikan Kristus yang menebus dosa. Yesus Kristuslah yang mendamaikan kita dengan Allah. Dia yang menderita dan mati sebagai korban yang tak bercacat bagi manusia yang berdosa. Seluruh korban dalam PL merujuk pada satu korban, yaitu Kristus yang selama-lamanya menghapus dosa seluruh dunia. Korban-korban itu menjadikan kematian Kristus penting dalam rencana keselamatan dari Allah. Jadi, maka sistem korban itu intinya sebenarnya merujuk pada pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai tebusan bagi dosa umat manusia. Korban dalam kitab Imamat ini penting karena memberi kepada kita latar belakang untuk memahami kebenaran sentral iman Kristen mengenai pengorbanan Yesus yang menebus kita dari dosa. Itu menjadi kesimpulannya. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita perhatikan tadi jelas bahwa inilah salah satu topik dalam kitab Perjanjian Lama yang penting, yaitu tentang korban. Bagaimana korban dilakukan
dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau kita lihat korban dilakukan untuk penebusan dosa, penebusan salah. Dan korban dalam kitab PL itu sifatnya sementara dan diulang-ulang, ya, seperti itu. Dan sebenarnya itu merujuk pada konsep korban dalam diri Yesus, di mana korban PL itu digenapi dalam diri Yesus, di mana Yesus menjadi korban sekali untuk selama-lamanya. Korban yang sempurna, yang tidak bercacat untuk menebus, menghapus dosa manusia. Sehingga manusia bisa didamaikan kembali dengan Allah. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.